Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Franky W. Prasetyo. Beliau adalah Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Halo, selamat pagi Mas Franky. Selamat pagi Pak Pras. Wow, luar biasa sekali, semangat Iya, sekali ya. Nampaknya hari ini semangat. berarti indeksnya akan menghijau ini nampaknya Mas. Iya, hijau mau merah harus semangat kita Pak. Wow, oke, kita harus terus membangun optimisme begitu ya. Apalagi ini Betul, awal betul. pekan. Tadi sentimen positif katanya sih paket stimulus di Amerika Serikat akan ketuk palu nih dikabarkan pada pekan ini. Nah, bagaimana? Akankah juga ini memberikan sentimen yang cukup kuat bahwa sinyal-sinyal positif ataupun menghijau dari indeks harga saham gabungan sudah terbayang begitu pada saat nanti opening market? Betul. Jadi kalau ada stimulus yang senilai kira-kira 2,2 triliun dolar itu bisa ketuk palu, harusnya itu akan menjadi suatu sentimen yang sangat bagus untuk ini ya, bursa global, bursa di dunia. Yes. Apalagi pada saat ini kan kalau kita lihat investor asing itu sedang pada posisi risk off. Jadi di emerging market itu sebenarnya banyak terjadi outflow. Jadi kalau misalnya ada pakai stimulus dan begitu COVID yang ditemukan, harusnya bisa menjadi sebuah sentimen di mana mereka bisa look for value lagi. Ketika fund manager itu mulai look for value, mau look for return, mereka akan kembali ke emerging market. Nah, sentimen-sentimen itu sepertinya akan membuat indeks menjadi menghijau lagi. Kira-kira seperti itu. Baik, tapi kan ini masih tetap diwarnai dengan adanya penambahan jumlah penderita COVID-19 di Eropa. Betul. Kita lihat yang cukup ini juga menjadi sinyal yang mengkhawatirkan begitu dengan Iya, apalagi musim dingin, Prancis Pak, ya. dan Inggris begitu yang rupanya mereka juga nanti kabarnya juga akan melakukan lockdown di sejumlah daerah. Betul. Nah, ini dia. Bagaimana? Di satu sisi ada sinyal positif begitu adanya stimulus yang akan digelontorkan oleh Amerika Serikat dan tentu juga akan menjadi imbas yang positif juga ke Asia dan tentunya Indonesia. Tapi di sisi lain, kekhawatiran dari COVID-19 juga semakin meluas begitu dengan adanya penambahan yang sangat luar biasa kalau kita cermati dalam beberapa pekan terakhir. Betul. Sekarang ini total worldwide case itu udah kira-kira 33 juta ini ya, kasus ya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri 275 ribu kasus. Baik. Memang penambahannya cukup incrementalnya cukup tinggi ya. Dan itu bisa kita lihat dari sebenarnya kalau kita lihat dari indeks lokal kita, September khususnya September tahun ini is not a good September for us gitu. Karena September ini kita so far turun 5,6%. Kemarin bahkan sempat turun di atas 7%. Nah, jadi memang karena ini kekhawatiran akan virus COVID yang semakin meluas. Betul, Tetapi kalau misalnya kita berharap lah ya, beberapa statement seperti vaksin COVID dari China sudah mulai disetujui WHO untuk emergency ini ya, untuk use, itu menjadi sentimen yang bagus karena begitu ada ketika kekhawatiran dan ketika ketakutan itu ya, sudah lifted, sudah terangkat dari dari para warga gitu, para investor terutama, mereka akan kembali do business as usual. Ketika mereka do business, itu maka laba-laba perusahaan akan kembali meningkat dan it will be business as usual lagi. Dan itulah sentimen yang kita tunggu. Nah, strategi bagi investor sendiri bagaimana menyikapi market begitu dengan ada peluang bahwa rebound masih akan terus berlanjut begitu setelah pekan lalu naiknya juga cukup signifikan untuk indeks harga saham gabungan ini, Mas Franky. Betul. Kalau menurut saya investor itu harus tetap at least harus memiliki exposure di saham. Harus bisa tetap membeli saham. Apalagi boleh dikatakan saat ini kita dapat membeli saham-saham bagus dengan valuasi yang semakin murah. Nah, apalagi bulan September ini kan turunnya sekarang udah turun sekitar hampir 6%. Menurut saya ya banyak saham bagus yang kemarin itu kita nggak berani beli. Hari ini turun lagi gitu. Hari ini kita bisa beli lagi. Jadi karena kenapa? Sekarang US dollar terus mencetak duit. Pemerintah juga terus menggelontorkan stimulus. Hal ini akan berdampak pada harga aset yang akan meningkat. Dan kalau harga aset yang meningkat, kalau kita masih terlalu takut untuk membeli saham, kita masih memegang cash, maka kita tidak akan menikmati kenaikan harga-harga aset tersebut. Nah,